Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Kenalin, nama aku Aufa Raffi Muzaki. Insyaallah pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang akad mudharabah. Gimana akad mudharabah itu? Mari kita simak slide berikut. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Accounting for Islamic Financial Institutions, ada tugas UTS yaitu membuat video presentasi. Nah, kali ini dosen pengampu Bapak Grandis Imamah dengan saya, Aufa Raffi, mahasiswa Tadris IPS 22, akan menjelaskan mengenai akad mudharabah. Bagaimana akad mudharabah tersebut? Mari teman-teman silahkan simak slide-slide dan penyampaian berikut ini. Nah, apa itu mudharabah? Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Nah, setelah itu kita akan mengenal dari bahasa Arab mudharabah itu berasal dari kata al-dorbu, artinya sepadan atau memukul bagian. Nah, dalam hal ini memukul atau berjalan merujuk pada seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usahanya. Nah, seperti ini ya tulisan bahasa Arabnya teman-teman. Bisa dilihat mudharabah, darabatun al-dorbu. Dalam bahasa Arab artinya memukul. Cara kerja mudharabah, pemilik harta, sahibul mal, menyerahkan hartanya ke mudharib, yaitu adalah pengelola, untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pengelola. Jika rugi, akan dibebankan ke sahibul mal seluruhnya 100%. Karena kontribusi ini 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Cara kerja mudharabah adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk nih ke karakteristik mudharabah. Jadi adanya kerjasama antara sahibul mal dan mudharib. Ciri utama akan mudharabah adalah adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu sahibul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola. Sahibul mal menyediakan modal 100%, sementara mudharib adalah yang mengelola dan melaksanakan usaha tersebut. Selanjutnya bagaimana dengan pembagian manfaat? Nah, berdasarkan kesepakatan ya teman-teman. Jadi keuntungan dari usaha dilakukan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal yang telah dikesepakatin sebelumnya. Jadi sesuai nisbah yang udah disepakatin. Pembagian ini bisa berupa persentase atau keuntungan bersih yang sesuai dengan modal. Juga ada risiko ya. Nah, resikonya sahibul mal yang menanggung jawab sebesar dana. Jadi 100% pemilik modal menanggung resikonya. Adapun mudharib sebagai pengelola tidak menanggung resiko atas kerugian investasi, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan mudharib tersebut. Jadi resiko ditanggung oleh pemilik modal 100%. Mudharib sebagai pengelola modal tidak ikut menanggung resiko. Nah, ada juga kewenangan pengelolaan. Bagaimana nih kewenangannya? Mudharib memiliki kewenangan penuh dalam modal dan pengambil keputusan terkait usaha. Karena mudharib sebagai pengelola, dia harus mempunyai keahlian. Karena itu, dia mengelola modal tersebut, strategi bisnis, dan pengelolaan resiko. Teman-teman bisa lihat di sini ada skema mudharabah, yaitu dari mudharib, pengelola melakukan akad dengan pemilik modal yang akhirnya menjadikan itu kegiatan atau usaha, yang juga akhirnya menghasilkan laba, yaitu penghasilan bersih, dan juga di akhir kembalikan ke modal. Nah, ada dasar hukum mudharabah, teman-teman bisa di sini ada Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa, ada juga dalam hadis Rasulullah, dan ada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional nomor 115. Nah, sekarang kita akan mengenali jenis-jenis akad mudharabah. Jadi, sebagai salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah, akad mudharabah ini ternyata ada jenis-jenisnya, yaitu 3 jenis utama akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk perjanjian di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola tanpa ikut menentukan jenis usahanya. Jadi pengelola modal lah yang menentukan usaha tersebut. Jadi kebebasan penuh nih mudharib menentukan modal, strategi yang akan dijalankan. Pemilik modal ngapain? Sahibul mal
akan mengawasi jalannya usaha tersebut agar lancar dan berhasil. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Misalnya muqayyadah yaitu bentuk kerjasama di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola sesuai kesepakatan awal. Pemilik modal memiliki kendali lebih dalam menentukan jenis usaha. Jadi sahibul mal bisa nih kalau mau ikut dalam menentukan usaha tersebut dan kesepakatan dalam pengelola yaitu mudharib. Pengelola memiliki kewenangan penuh. Yang ketiga ada mudharabah musyarakah, yaitu adalah musyarakatnya kerjasama, mitra atau partnership yang dimana pengelola modal memberikan dana dan mudharib yang mengelola juga ikut investasi, yaitu juga ikut meningkatkan memperluas sumber dana demi meningkatkan potensi keuntungan. Ini teman-teman penerapan akad mudharabah. Bisa dibaca di sini, buka sejarah baru ya. Rasulullah dulu pernah melakukannya saat Rasulullah menjadi pedagang dan istri beliau pemilik modal yaitu Khadijah. Ketika Rasulullah menjual barang dagangan Khadijah di negeri Syam. Contoh lainnya ada praktik sahabat Abbas bin Abdul ini juga melakukannya. Nah ini ada akad mudharabah. Meskipun prinsipnya mudharabah ini dikenal sejak lama, tapi di Indonesia sudah diatur juga dalam regulasi tentang akad seperti fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ada prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan merupakan nilai yang terkandung dalam praktik mudharabah ini, teman-teman semua. Nah ini teman-teman bisa baca ada syarat dan rukun mudharabah. Yang pertama harus ada pemilik modal dan pengelolanya, ada ijab dan qabul, ada modal yaitu hartanya, ada keuntungan jumlah yang didapat, laba, dan ada perjanjian yaitu nisbah bentuk perjanjian tadi, dan ada usahanya, ada kegiatannya. Nah ini juga ada contoh akad mudharabah dalam penghimpunan dana menggunakan akad mudharabah pada bank syariah ya. Bank syariah ini sebagai pemilik modal dan bank syariah ini disimpan dananya dan dijadikan pembiayaan oleh nasabah yang akan selalu dikelola. Nah ini skemanya. Nasabah sebagai investor datang ke bank sebagai pengelolanya menginvestasikan lagi ke nasabah lain untuk pembiayaan. Jadi mudharabah ini juga udah terlaksana di skema akad di bank-bank syariah ya. Udah banyak lah. Yaitu bagi hasil atau profit marginnya juga nanti diatur. Nah ini ada perbedaan mudharabah dengan murabahah teman-teman. Mudharabah itu kan tadi kita udah tahu. Nah berbeda dengan murabahah, yaitu digunakan biasanya transaksi jual beli. Akad murabahah merupakan akad jual beli pada barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Jadi kalau murabahah, penjual harus memberitahu nih harga pokok barang dan keuntungan yang didapat oleh pedagang. Nah ini ada perbedaan mudharabah dengan murabahah. Seperti tadi harus dikasih tahu ya perbedaannya. Nah, mudharabah dengan akad-akad lainnya juga ada perbedaan. Teman-teman bisa baca. Mudharabah itu sahibul mal dan ada mudharib. Murabahah itu transaksi jual beli yang dimana udah ditentukan untuk penambahan marginnya. Ada musyarakah juga bentuk kerjasama usaha dimana modal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Ini beberapa lembaga yang menggunakan akad mudharabah antara lain bank syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi lembaga-lembaga tersebut berprinsip tadi ya sebagai bagian dari kegiatan operasional mereka harus berprinsip syariah, yaitu keadilan, kejujuran, dan mereka juga pastinya profesional ya lembaga-lembaga tersebut. Nah kesimpulannya akad mudharabah merupakan perjanjian bisnis dalam Islam di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keterampilan atau kerja. Nah keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dan kerugiannya ditanggung oleh sahibul mal yaitu pemilik modal 100%. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Syukron. حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام